Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi kami dari kelompok 2 yang mana anggota kelompok 2 sendiri berkotaskan saya sendiri Rafiq Aditya Erlangga dan teman saya Ali Ramadhani, di mana kami ingin menjelaskan materi tentang persamaan non-linear dengan metode setengah interval, interpolasi linear, dan Newton-Raphson. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi interpolasi linear. Nah, langsung saja. Nah, untuk interpolasi linear, metode ini dikenal juga dengan metode false position. Nah, metode ini ada untuk menutup kekurangan pada metode sebelumnya, yaitu metode setengah interval atau metode biseksi, yang dikenal mudah tetapi tidak efisien. Nah, untuk mendapatkan hasil yang mendekati nilai eksak, diperlukan langkah iterasi cukup panjang. Nah, dengan metode ini, nilai akar dari suatu fungsi dapat lebih cepat diperoleh daripada dengan metode setengah interval atau biseksi. Metode ini didasarkan pada interpolasi antara dua nilai dari fungsi yang mempunyai tanda berlawanan. Mula-mula dicari nilai fungsi untuk setiap interval delta x yang sama hingga didapat dua nilai fungsi f xi dan f xi plus 1 berurutan dengan tanda berlawanan. Kedua, nilai fungsi tersebut ditarik garis lurus hingga terbentuk suatu segitiga. Dengan menggunakan sifat segitiga sebangun didapat persamaan berikut. Nah, ini didapat persamaan, yaitu persamaannya xi plus 1 dikurang x bintang per xi plus 1 dikurang xi sama dengan fxi plus 1 per fxi plus 1 dikurang fxi. Nah, dijabarkan di bawahnya menjadi x bintang sama dengan xi plus 1 dikurang fxi plus 1 per fxi plus 1 dikurang fxi per fxi xi plus 1 dikurang xi. Lanjut. Nah, di sini ada itu nilai fungsi untuk setiap interval delta x digunakan untuk menghitung nilai fungsi fxn yang kemudian digunakan lagi untuk interpolasi linear dengan nilai fxi atau fxi plus 1. Sedemikian sehingga kedua fungsi mempunyai tanda yang berbeda. Prosedur ini diulang sampai nilai fxn yang didapat mendekati 0. Yuk. Nah, di sini ada contoh soal dari interpolasi linear. Nah, untuk soal sendiri, hitung salah satu akar dari persamaan berikut, yaitu persamaannya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan. Yuk. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, itu untuk langkah pertama ialah menghitung nilai fx pada interval antara dua titik sedemikian sehingga nilai fx pada kedua titik tersebut berlawanan tanda. Dihitung nilai fx pada interval antara dua titik, misal kita mengambil x1 dan x sama dengan 2. Nah, kita langsung masukkan persamaan tadi. Untuk x1 berarti sama dengan 1, fxi sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 dikurang 3 sama dengan mendekati 4. Untuk x2 nya sama dengan 2, fx2 sama dengan 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 dikurang 3 sama dengan 3. Dengan menggunakan persamaan 3 titik 2 atau persamaan yang pertama kali itu persamaan ya ini, maka didapatkan x bintang sama dengan xi plus 1 dikurang per fxi plus 1 per fxi plus 1 dikurang fxi xi plus 1 dikurang xi sama dengan, kita masukkan x bintangnya itu 2 dikurang 3 per siku 3 dikurang kali ini itu 4 persiku per 2 kurang 1 sama dengan 1, hasilnya 1,57142. Oke, kita masukkan S bintang tadi ke persamaan ke soalnya itu menjadi sama dengan 1,57142 pangkat 3 ditambah 1,57142 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,57142 dikurang 3. Nah, hasilnya 1,-1,36449. Nah, karena fx bintang bertanda negatif,
maka akar terletak antara X sama dengan 1,57142 dan X2. Selanjutnya hitung nilai X bintang. Nah, X bintang sama dengan 2 dikurang 3 per 3 kurung siku 3 dikurang dalam kurung negatif 1,36449. 2 dikurang 1,57142 sama dengan 1,70540. Nah, lalu kita masukkan persamaan atau soal tadi dengan angka 1,70540 tadi menjadi fx bintang sama dengan 1,70540, maka 3 ditambah 1,70540 maka 2 dikurang 3 dikali 1,70540 dikurang 3, maka hasilnya sama dengan negatif 0,24787. Nah, dengan kita hitung menggunakan Excel, maka hasilnya seperti itu. Dan angka 0 dan hasilnya didapat pada iterasi ke-7, yaitu X bintang sama dengan 1,7320. Mungkin sekian penjelasan kami tentang interpolasi linear. Dan untuk interpolasi linear menggunakan Excel mungkin akan menyanyikan video selanjutnya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggota Siti Rofika Tita Erlangga dan teman saya Arya Ramadhani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode interpolasi linear menggunakan Excel. Nah, langkah-langkah pertama yaitu untuk interpolasi linear sendiri ada rumusnya, yaitu X bintang sama dengan fxi plus 1 per fxi plus 1 dikurang fxi dikali xi plus 1 dikurang xi. Nah, di sini kita memiliki sebuah persamaan, yaitu x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan interpolasi linear menggunakan Excel, untuk langkah-langkah pertama kita buat bagan yang berisikan i, xi plus 1, x bintang, fxi plus 1 dan fxt. Nah, di sini kita buat dulu bagannya dengan proses banyak apapun iterasinya. Nah, kita buat iterasinya itu 1, 2, kita blok 11 saja ya. Nah, untuk cara menentukannya, untuk pertama-tama kita xi nya kita bebas pakai apa aja, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, untuk sekarang kita pakai 1 aja yang lebih kecil. Untuk xi plus 1 cara menentukannya yaitu kita jumlahkan xi dengan angka 1, kita enter dan menjadi 2. Nah, sebelum kita mencari x bintang, kita harus mencari ini nilai fxi dan fxi plus 1 dengan caranya itu mengisi step x ini x dari soal dengan nilai xi. Kita lakukan apa kurang tiga 2 dikali kedua tambah 4 dikali enter. Nah, lalu kita share aja. Nah, di sini kita sudah menemukan angkanya. Nah, kita masuk cara untuk menentukan x bintangnya, kita menggunakan rumus ini. Tuh, untuk pertama sama dengan kita ambil ini, lalu kita kurangkan. Maaf saya sedikit lupa dengan rumusnya. Nah, ingat dengan
kurang kita bintang tuh, kita pilih fxi, agak muat, kita di atas aja sama dengan 11 sama dengan 11, kita buka kurung, kita masukkan nilai fx nya lagi 11 lagi dikurang 11 dibagi n 11 dikurang 11 kita kurung, lalu kita kali dengan 11 lagi, 11 dikurang sih 11, kita enter apa misalnya ini kurang, kita coba enter, nah keluar ya, masih salah. Oh, J8 astaga, ini pakai 8 kan 11, kita pakai R11 berarti orang ini R11 di sini R11 dikurangin fxi Q11, kita enter, hasilnya sama. Nah, hasilnya sama. Lalu untuk fxt kita save aja. Nah, lalu kita menentukan cara mencari xi pada iterasi kedua. Itu kita dengan sama dengan if kita buka kurung nomor 8. Oh, ini dah benar, sama dengan if buka kurung lebih kecil 3x, lalu kita enter 1,33 benar. Nah, untuk si plus 1 sama saja, ini if buka kurung, kita blok fxt nya, kita bisa sama dengan titik koma, kita ke x, titik koma lagi, sih kita tutup kurung, kita enter 12 2000. Nah, untuk sisanya tinggal kita seret. Nah, dari bagian ini pada iterasi keberapa sih kita mendapatkan 0 pertama, angka 0 pertama, yaitu pada iterasi ke-10. Kita blok aja iterasi ke-10. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan saya tentang interpolasi linear pada Excel. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rufik Hidayat Erlangga dan Arya Ramadhani. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang persamaan non linear dengan metode setengah interpolasi linear dan Newton-Raphson saja. Nah, di sini nama anggota kelompok kami. Di sini untuk pertama-tama saya akan menjelaskan metode setengah interval atau biasa juga dikenal oleh metode bisection. Di sini metode ini merupakan bentuk yang paling sederhana di antara metode numerik lainnya dalam menyelesaikan permasalahan akar-akar persamaan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan pada penyelesaian persamaan dengan metode ini ada sebagai berikut. Untuk pertama-tama, kita yaitu menghitung fungsi pada interval yang sama dari x hingga ada perubahan tanda dari
yang dimana fungsi fxi dan fxi plus 1 yaitu bila fxi kali fxi plus 1 lebih kecil daripada sama dengan. Lalu untuk angka yang kedua yaitu perkiraan pertama dari st, ini t kecil ya, dihitung dari rata nilai xi dan xi plus 1. Itu di sini rumusnya kita bawah menjadi rumus di bawah ini yaitu xt sama dengan xi plus 1 dibagi 2. Lanjut. Di sini untuk angka yang ketiga yaitu buatlah elevasi berikut untuk menentukan di dalam subinterval mana angka persamaan berada. Untuk A, jika fxi dikali fxt lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil dari 0, maka persamaan berada pada subinterval pertama. Lalu tetapkan xi plus 1 sama dengan st dan teruskan pada langkah keempat. Yang B, jika fxi dikali fxt lebih besar dari 0, maka persamaan berada pada subinterval kedua. Lalu tetapkan nilai xi sama dengan st dan teruskan pada langkah keempat. Lalu yang ke C, jika fxi dikali fxt sama dengan 0, maka persamaan adalah xt dan hitungan selesai. Lalu untuk langkah yang 4, hitung perkiraan baru dari akar dengan menggunakan persamaan 2.1 kali 1. Lalu yang kelima adalah apabila perkiraan baru sudah cukup kecil sesuai dengan batasan yang ditentukan, maka hitungan selesai dan xt adalah akar persamaan yang dicari. Jika belum, maka hitungan kembali ke langkah ketiga, langkah untuk mencari subinterval, menentukan subinterval. Nah, di sini langsung aja kita ada sebuah contoh. Jadi mana contohnya ya, hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3 berikut ini, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3x sama dengan 0. Nah, untuk pertama-tama langkah yang harus kita lakukan itu menghitung fx pada interval antara 2 titik. Misal yang kita hitung ini intervalnya adalah interval x sama dengan 1 dan x sama dengan 0. Maka yang di layar yaitu untuk x1 nya sama dengan fx sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 dikurang 3 sama dengan negatif 4. Dan untuk x sama dengan 2, maka fx sama dengan 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, untuk angka sendiri ialah gimana kita memasukkan persamaan berikut, yaitu x nya kita ganti dengan x1 dan x2 tadi yang kita pilih. Nah, lalu kita lanjut untuk angka kedua. Mengingat fungsi mempunyai banyak bentuk kontinu, maka perubahan tanda dari fungsi antara nilai x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 akan memotong sumbu x paling tidak 1 kali. Titik perpotongan antara sumber x dan fungsi merupakan akar-akar persamaan. Dihitung nilai x tr kecil, lalu dihitung fungsi f x t kecil itu sama dengan x. Kita masukkan rumus yang tadi yang pertama, rumus ini dalam soal, yaitu xt sama dengan x1 tambah x2 bagi 2 sama dengan, kita masukkan x1 nya tadi 1 dan x2 nya adalah 2 dibagi 2, maka sama dengan 1,5. Maka kita masukkan rumus, maka kita masukkan ke persamaan soal tadi, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Kita masukkan dengan angka 1,5, yaitu fxt sama dengan 1,5 sama dengan 1,5 pangkat 3 ditambah 1,5 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,5 dikurang 3 sama dengan negatif 1,875. Lalu karena fungsi berubah tanda antara x 1,5 dan x sama dengan 2, maka akar persamaan terletak di antara kedua tersebut. Dengan menggunakan pembukaan komputer, maka hasil hitungan akar persamaan dari setengah interval didapat pada iterasi ke-13. Nah, jika kita menggunakan Excel, maka kita mendapatkan hasilnya yaitu pada iterasi ketiga, yaitu sebesar xt sama dengan 1,73208. Nah, langsung kita lihat aja tabelnya. Nah, di sini 1,735 nah, di sini
iterasi ketiga 1,735 rata-rata 3,200 ini XT nya ditemukan. Nah, mungkin untuk cara mencarinya di Excel akan teman saya jabarkan di kesempatan selanjutnya. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Raffi Rangga dan Ali Ramadhani. Di sini saya ingin menjelaskan metode setengah interval menggunakan Excel. Nah, di sini untuk persamaan metode setengah interval ada rumusnya, yaitu XT sama dengan XI plus 1/2. Nah, untuk soal persamaan yang kita pakai yaitu S pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk langkah pertama kita menentukan nilai X. Nilai X sendiri kita tentukan dengan bebas, bisa 1, bisa 2, bisa 3, ataupun untuk terserah bisa, tapi untuk sekarang saya gunakan 1 aja. Nah, untuk menentukan nilai X1 plus XI plus 1 yaitu dengan kita menambahkan nilai XI dengan angka 1 tambah jadi 2. Nah, lalu kita tentukan angka XT. Itu menentukan angka XT yaitu kita menambahkan angka XI plus XI plus 1 dibagi 2 nantinya. Nah, kita lakukan. So, kita bagi 2. Nah, 1,5. Nah, untuk menentukan fxi sendiri yaitu dengan memasukkan persamaan ini ke dalam rumus. Itu kita coba sama dengan x4, kita gunakan kayak ini karena ini fxi, kita x nya kita ganti dengan angka xi pangkat 4 kurang xi pangkat 3 dikurang, kita buat kurang aja, 2 dikali xi pangkat 2 kita kurung ditambah kurang lagi 4 dikali 9 dikurang 4, kita enter sama dengan ya 2000. Lalu untuk selanjutnya kita tarik aja. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke XI untuk iterasi kedua. Nah, untuk mencari XI iterasi kedua kita tidak bisa sembarangan. Lalu untuk mencarinya udah sama dengan menggunakan condition if, sama dengan if kita buka kurung, kita klik fxt, kita lebih kecil 0. Jika lebih kecil sama 0 maka xt tipe kedua kita ketik S1, kita tutup kurung, kita enter 1,5. Nah, untuk xi plus 1 juga sama, tapi yang membedakannya adalah dia lebih besar. Kita if buka kurung, kita fxt besar sama, kita titik koma, kita tutup, enter. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya itu kita blok xi dan xi plus 1, kita blok ke bawah. Nah, lalu untuk selanjutnya xt dan sampai fxt kita enter bawah. Nah, di sini kita lihat iterasi keberapa sih yang muncul 0 untuk pertama kali. Kalau kita lihat itu ada di fxt pada iterasi ke-12. Nah, kita blok aja. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan di setengah interval menggunakan Excel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Raffi Rangga dan rekan saya Arya Ramadhani, di mana kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang persamaan linear dengan metode setengah interval, interpolasi linear, dan Newton-Raphson. Di mana untuk video kali ini kami akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson. Nah, untuk metode Newton-Raphson sendiri merupakan metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradient.
Titik pendekatannya dinyatakan pada persamaan berikut, yaitu pernyataannya f aksen xi sama dengan f xi dikurang 0 per xi dikurang xi plus 1, atau jika disederhanakan menjadi xn plus 1 sama dengan xn dikurang f xn dibagi f aksen xn, yang mana keterangannya xn nilai merupakan nilai perkiraan akar pada iterasi ke n, xn plus 1 nilai perkiraan baru, fx fungsi yang akan dicari akarnya, dan fx aksen adalah turunan fungsi dari fx, turunan fungsi dari fx yang kita cari. Nah, ini grafisnya tuh seperti ini untuk grafis prosedurnya. Kita lanjut. Nah, kita langsung saja ke mencoba menjawab salah satu soal tentang metode Newton-Raphson. Di sini ada pertanyaannya, itu salah satu akar dari persamaan berikut ini dengan menggunakan metode Newton-Raphson, di mana persamaannya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita masuk langsung. Untuk pertama-tama yaitu kita harus mencari turunan pertama dari persamaan tersebut, yaitu turunan dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0 ialah fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3. Nah, untuk rangka kedua yaitu pada awal hitungan ditentukan nilai xi sembarang, misalnya xi sama dengan 1, maka yang kita dapat adalah fxi sama dengan 1. Nah, kita punya x1, fxi sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 1, 3 kali 1 dikurang 3 sama dengan 3 4. Nah, jadi yang kita masukkan adalah nilai fx, bukan f aksen. Nah, kita lanjut, kita jadikan, kita masukkan tadi, kita jadikan fx aksen, yaitu fx aksennya menjadi f aksen xi sama dengan 1 sama dengan 3 kali 1 per 2 ditambah 2 kali 1 dikurang 3 sama dengan 2. Maka jika kita langsung eksekusi dengan rumus ini, dengan rumus yang ini, rumus xn plus 1 ini, kita masukkan rumusnya, yaitu x2 sama dengan 1 dikurang negatif 4 per 2 sama dengan 3. Namun negatif tadi kita ambil dari sama fx sama dengan 1 dan juga f aksen dari x sama dengan 1. Nah, untuk langkah berikutnya, nilai x2 sama dengan 3 tersebut digunakan untuk hitungan pada iterasi berikut, yaitu x2 sama dengan 3 sama dengan 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 dikurang 3 kali 3 dikurang 3 sama dengan 24. Lalu kita jadikan aksen, maka hasilnya 30, dan kita masukkan rumusnya tadi, itu x3 sama dengan 3 dikurang 24 per 30 sama dengan 2,2. Nah, hitungan dilanjutkan dengan menggunakan program Boolean setelah hasil hitungan didapat pada iterasi ke-6. Nah, nanti ini kita hitung menggunakan Excel, dan nanti akan video tentang menghitung metode Newton-Raphson menggunakan Excel akan dijabarkan di video lainnya. Mungkin sekian untuk penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berkelompok saya sendiri, Rafiq Erlangga, dan kemudian teman saya Dani. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana menggunakan Excel, menggunakan teori, menggunakan metode Newton-Raphson pada Excel. Nah, di sini untuk rumus Newton-Raphson sendiri ada xi plus 1 sama dengan xi dikurang x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 2 x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 4 per 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 4. Nah, di sini untuk soalnya sendiri ada ini, yaitu x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk pertama-tama kita cari dulu susunan pertama dari
soal ini, yaitu jadi f(x) sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 4 sama dengan 6. Nah, lalu pertama-tama juga kita harus membuat bagan yang ada i, xi plus 1, fxi, dan fxi plus 1. Nah, untuk pertama-tama kita bentukkan nilai xi. Nilai xi ini bebas, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Namun sekarang kita menggunakan 1. Nah, lalu kita menentukan xi plus 1. Nah, untuk cara menentukannya kita menggunakan rumus ini. Pertama sama dengan kita masukkan untuk pertama nilai xi kita, yaitu 1 ke 10 sama dengan kita buka kurung dan kita masukkan ini nanti rumus itu ke 10 di pangkat 2 pangkat 4 kurang ke 10 3 kurang 2 kali ke 10 pangkat 2 ditambah 4 kali ke 10 sub 4 tutup, kita buka lagi ke 4 kali ke 10 3 dibuka 3 kali ke 10 2 kurang 4 ke 10 tambah 4 tutup, kita enter. Agak sedikit tipu, tak masalah. Ini untuk lalu untuk f kita masukkan nilai ini dengan ke 10 lumbar ke 10 3 kurang 2 kali ke 10 tambah 4 kali ke 10 kita kurangi 4, kita enter untuk fxi plus 1 tambah 2. Nah, ini sedikit ada kesalahan, kita coba untuk mencarinya. Kesalahannya tidak perlu kurung, kita coba enter ke 10 harusnya benar sih. Kita coba cari dulu kesalahannya. Ini tidak tutup, enter. Terus enter, kita tarik. Nah, benar. Lalu untuk iterasi kedua, xi ini sama dengan, langsung kita klik ke xi plus 1 iterasi pertama, kita enter, kita tarik. Nah, untuk sisanya kemudian kita tarik. Nah, sedikit kesalahan, ini ada sedikit tipe, kita coba kita cari. Ini belum ditutup, lagi kita enter. Kita hapus dulu, Ctrl Z, kita rancu ya, kita koreksi. Ini juga belum ditutup, kita enter. Ini kenapa nol? Dari sini dia kurang. Kenapa? Jangan nol lah. Kita hapus dulu. Nah, coba kita blok. Apakah sudah benar? Nah, benar dia. Nah, ini rumusnya benar. Jadi mana untuk
hasil 0 untuk pertama kali berada di iterasi ke-7. Kita warnai. Nah, untuk penulisan XI per 1 mohon untuk lebih teliti lagi. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.